Kemudian kata Rasulullah SAW, samhan idza qada, atau di antara samhan idza qada, murah hati ketika menagih. Murah hati ketika menagih, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kata Allah, jika engkau menagih seseorang dan dia lagi sulit, benar-benar dia sulit, artinya dia enggak punya uang, fanadhiratun ila maisarah, maka kasih tunda, enggak boleh kita paksa. Lain halnya kalau dia punya aset, kita bilang kau jual asetmu. Dia tahu dia enggak punya duit, kerjaan lagi baru di PHK, ya sudah, kita enggak bisa maksa, dia enggak punya apa-apa. Bilang nanti kalau kau mampu. Kata Allah setelah itu, wa anta saddaqu khairul lakum. Kau bersedekah lebih baik. Artinya apa? Misalnya dia punya utang 1 juta, kita sedekah setengah, bilang udahlah. Kau punya uang berapa? Cuma 500 ribu, udah 500 ribunya saya maafin. Atau kalau kita baik lagi daripada itu, udah enggak usah bayar, udah enggak usah pikir, kau cari makan lah buat anak istrimu. Semua utangmu saya lunaskan. Paling tidak ketika kita nagih dia enggak bisa bayar, kita kasih penundaan. Itu sudah dapat pahala. Dia enggak bisa bayar, ya nanti, enggak apa-apa. Bulan depan enggak apa. Kita nasihati dia, kau berusaha, berdoa, bulan depan apa? Dia nggak mampu lagi, memang dia nggak mampu, kita lihat. Beda kalau dia penipu, dia punya aset, ya kita bisa maksa. Tapi kalau dia memang benar-benar tidak mampu, ya kita maafin. Ini namanya ramah hati ketika menagih. Bahkan dalam hadis disebutnya ada seorang masuk surga, ketika dibangkitkan, kemudian Allah suruh malaikat periksa amal dia. Ditanya, kau punya amal surga? Saya nggak punya, saya nggak punya. Kecuali ada satu amalan saya dulu suruh anak buah saya memberi pinjaman. Terus saya suruh tagih. Siapa yang tidak bisa membayar, ditunda, saya suruh tunda. Siapa yang tidak bisa bayar, saya maafkan. Kata Allah, kami lebih utama untuk memaafkan. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Dia menagih hutang, orang enggak bisa bayar, dia tunda, kalau enggak dia potong atau dia lunasi. Bayangkan kalau orang punya hutang kita lunaskan, betapa hatinya menjadi lega, betapa bahagia ya, betapa bahagia luar biasa. Oleh karenanya seorang mencari pahala dari sisi manapun, dari sisi materi, kalau dia punya cari pahala dari sisi materi. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang murah hati ketika membayar hutang. Nah, dalam bayar hutang juga seorang punya adab. Kalau dia punya kemampuan, sebelum jatuh tempo hendaknya dia bayar, atau pas jatuh tempo dia bayar. Jangan sudah jatuh tempo kemudian dia tunda-tunda ya. Dia punya hutang, dia tidak bayar jatuh tempo. Kenapa? Dia olah dulu. Dia kelola dulu uangnya supaya dapat untung lagi. Maka harusnya dibayar bulan Januari, dia bayar bulan Mei misalnya. Selama beberapa bulan tersebut dia kelola uangnya, dapat untung lagi. Ini enggak boleh seperti ini, sudah jatuh tempo. Nah, kalau bisa antum bayar sebelum jatuh tempo. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bayar lebih daripada utangnya. Dan ini diperbolehkan dalam syariat. Anna rajulan taqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aghladha lahu fa hamma bihi ashabuhu. Ada seorang nagih utang sama Nabi. Nabi punya utang, Nabi punya utang. Mungkin Nabi lupa atau sibuk tidak sempat bayar. Maka datanglah orang tersebut, kemudian nagih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aghladha lahu. Dia agak keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menagih tersebut. Fahamma bihi ashabu, maka sahabat Nabi ingin menyakiti orang ini karena tidak sopan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi? Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia. Dia punya hak untuk berbicara, dia punya hak untuk menagih saya karena memang saya punya utang sama dia. Rasulullah tidak marah, Rasulullah dia punya hak nagih sama saya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Washtaru lahu ba'iran fa'atuhu iyyahu." Rasulullah punya utang onta sama dia. Kata Rasulullah, carikan onta, belikan onta, terus ganti onta dia. Wa qalu la najidu illa afdhala min sinnihi. Ya Rasulullah, kami tidak dapat onta kecuali bagus daripada onta yang dia utangkan kepadamu. Itu umurnya lebih bagus daripada onta utanganmu. Qala ishtaruhu fa'utuhu iyyah. Kata Rasulullah SAW, beli saja tidak apa-apa meskipun ontanya lebih bagus. Bayar utang ontanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik membayar hutang. Dalam bayar apa? Hutang. Jadi orang bayar hutang juga kalau dia beradab dalam bayar hutang, dia dapat pahala. Dia bayar sebelum waktunya, dia bayar di penghujung lebih misalnya, boleh-boleh saja. Ya, yang tidak boleh kalau ada perjanjian, nanti bayar lebih ya, itu riba. Ya, tidak boleh. Ya, tapi kalau lunas kemudian dia tambah sesuatu tanpa ada perjanjian, maka ini boleh-boleh saja sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.